Hua. Ayo adik Hua. Hua. Buah. Huma. Ma'ala. Hum. Ma'ala. Hia. Iya. Bilang dong hia adik Hua. Hia. 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 Hia gitu. Iya. Kalau sekarang langsung dengan demikian anak-anak kita ini akan kaya kosakata dan langsung memahami Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memenuhi permintaan banyak teman ya sesungguhnya ini juga sudah lama disampaikan bagaimana caranya agar anak-anak kita ini bisa membaca kitab kuning dengan cepat, kemudian menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Nah memang sekarang ini tuntutannya ya serba cepat. Ya kita tidak boleh juga mengatakan tidak bisa secara instan ya. Mungkin karena kita sudah terbiasa dengan paradigma yang dulu kita gunakan di pesantren dengan menggunakan syair alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika bimajmu'iha bibayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Jadi di situ dijelaskan ada 6 syarat untuk bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama zakain harus punya kecerdasan yang normal. Apalagi ya kalau di atas normal ya lebih bagus lagi. Zakain harus cerdas, wa hirsin dan punya ambisi, keinginan kuat itu namanya hirsun ya, wa hirsin wastibarin dan punya kesabaran. Kesabaran itu kalau di kamus-kamus besar misalnya Lisanul Arab dijelaskan bahwa sabar itu tidak seperti yang kita pahami seperti dipahami oleh masyarakat Indonesia kebanyakan, tetapi sabar itu digambarkan dengan orang yang menuju ke puncak bukit dan untuk menuju puncak bukit itu hanya ada satu jalan setapak. Yang di jalan itu ada batu-batu yang tajam yang melukai kaki kita dan itu licin sekali. Jadi kaki kita bisa berdarah-darah tetapi kita harus tetap naik. Nah, mencari ilmu juga begitu. Harus berdarah-darah ya. Kemudian wabulwatin harus ada sangunya, harus ada fulusnya. Jadi kalau mencari ilmu cuma bonek aja ya agak berat ya. Ya bisa dikatakan berat karena semuanya memang butuh modal. Kemudian wa irsyadi ustadzin, ini harus ada mentor, harus ada guru, harus ada mursyid yang menemani agar bisa menempuh jalan dengan tepat. Jadi tidak berbelok-belok, tidak berputar-putar, tetapi langsung bisa menuju tujuan dengan tepat ya, dengan cepat, dengan selamat. Ya, yang terakhir ini watuli zamani, dan untuk meraih semuanya itu diraih dijalani dengan lama, watuli zamani. Ya, sekarang kan orang tidak mau begitu masalahnya ya. Tetapi ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang itu wajar ya, permintaan atau keinginan agar anak-anak kita ini bisa menjalani semua itu dengan cepat itu wajar. Ditambah lagi memang sekarang ini tuntutan kita juga semakin besar. Kita harus menguasai Al-Quran, kemudian kita harus menjalankannya. Kalau saya sering mengatakan bahwa kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada 7. Yang pertama adalah membacanya, kemudian mengartikannya, kemudian menghafalkannya, kemudian merenungkannya, kemudian mengerjakannya. Yang keenam adalah mengajarkannya, dan yang berikutnya adalah memperjuangkannya. Yang pertama membacanya dengan benar. Tentu saja kita harus membaca Al-Quran ini dengan benar. Kalau tidak kita baca dengan benar maka ya artinya bisa salah. Nah bagaimana caranya? Nah ini saya menemukan cara baru untuk mengajari anak-anak saya, itu dengan langsung mengajarkan mereka tasrif sejak kecil. Jadi anak-anak saya pada usia belasan bulan itu sudah mulai menghafalkan tasrif. Dari mulai mereka belum bisa mengucapkan satu kata itu sudah mulai bisa huwa huma hum misalnya. Mungkin huwanya sudah bisa, humanya belum bisa. Hum aja dibaca hun misalnya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alunya cuma dibaca u gitu aja. Fa'alat fa'alata fa'alna. Kemudian dia malah mengikuti musiknya, jeng 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 gitu. Karena saya bikin lagu fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna.
fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. A few moments later. Wahuma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, jeng 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 jeng. Nah ini termasuk yang mempermudah, karena dulu saya ketika belajar sorof itu yang digunakan untuk menghafal lagunya ya, lagunya itu bikin kita bingung juga gitu ya. Tapi ini sudah temuan luar biasa ya pada zaman itu. Nah kemudian karena ternyata banyak orang yang bingung karena menghafalkannya begini, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat. Nah ini mestinya kan orang ketiga laki-laki, yang tiga itu fa'ala fa'ala fa'alu. Nah kemudian kecampur dengan yang orang ketiga tunggal perempuan, fa'alat. Nah gitu, fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Maka kemudian saya minta kepada santri-santri yang bisa musik itu untuk membuat iringan nadanya sehingga kemudian menjadi lebih menarik. Kemudian saya kelompokkan 3, 3, 3, 3, 2 ya. Jadi fa'ala fa'ala fa'alu, ini orang ketiga laki-laki. Fa'alat fa'alata fa'alna, orang ketiga perempuan. Fa'alta fa'altuma fa'altum, ini yang orang kedua laki-laki. Fa'alti fa'altuma fa'altunna, nah ini yang perempuan. Fa'altu fa'alna, orang pertama. Demikian pula dengan yang fi'il mudhari'nya, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Ini pola ya. Dengan begini ternyata anak-anak tidak perlu kita ajari panjang pendek. Kalau fa'ala fa'ala fa'alu, nah dengan tadi sudah menghafalkan polanya, kita beri kata apa saja mereka akan bisa dan kemudian jadi terbiasa. Kalau fa'alu, kafaru misalnya, kita nggak usah repot-repot mengatakan bahwa yang terakhir itu harus panjang, kalau ada wawunya harus panjang. Mereka akan otomatis karena polanya sudah ada di kepala mereka ya. Nah ini jadi berkurang nih kerja kita. Nah dengan demikian mereka akan membaca Al-Quran dengan lebih mudah. Kemudian menghafalkannya ternyata juga lebih mudah ya. Kemudian bagaimana caranya membaca kitab kuning ini dengan mudah ya. Ini perbedaan antara anak-anak kita ini, masa-masa anak kita ini. Kalau saya lahir tahun 79, kemudian mengaji di pesantren pada tahun 90 berapa itu? 94 ya. Tapi juga ngaji di rumah, itu sudah diajari oleh bapak saya sejak saya kelas 6 SD. Misalnya ngaji tafsir Jalalain ini, itu sejak kelas 6 SD saya. Ya, karena pada saat itu saya minta motor oleh kepada bapak saya. Nah, oleh bapak saya dikatakan, saya akan belikan kamu motor apa saja, yang penting kamu bisa baca tafsir Jalalain. Nah, kemudian saya jalani ya. Saya ngaji pada bapak saya tafsir Jalalain, bahkan saya tulis semuanya, kemudian saya hafalkan. Ya, kemudian saya sadar, nah, saya itu sampai hafal tuh pengantarnya itu saya sampai setengah hafal lah ya. Itu karena apa? Karena saya punya keinginan yang harus dipenuhi oleh bapak saya kalau saya bisa baca tafsir Jalalain. Ternyata, wah kalau begini nggak bisa. Saya udah ngaji seminggu lebih itu, ternyata kok nggak bisa ternyata. Ya sudahlah, nggak usah ngaji kalau begitu. Ya. Nah akhirnya nggak bisa beneran. Nah alhamdulillah kemudian saya dengan berbagai macam sebab kemudian saya masuk madrasah diniyah. Saya belajar nahwu, belajar sorof, tapi ya lama itu. Ya, saya belajar nahwu sorof itu mulai kelas 4 SD. Kemudian saya mulai berangkat mondok yang tidak di rumah, ya tidak ngaji di rumah. Kebetulan alhamdulillah bapak saya hafal Al-Quran, ibu saya hafal Al-Quran, dan bapak saya bisa mengajari saya baca kitab gundul. Tetapi ya karena biasa anak kecil tidak bisa diatur ini, kemudian ya agak susah. Nah kemudian
saya masuk di pesantren, alhamdulillah di pesantren itu diajarkan banyak sekali kitab. Ada tafsir Jalalain dulu, saya tahun 94 itu saya ngaji tafsir Jalalain, tafsir Tanwirul Mikbas, kemudian tafsir Munirnya Imam Nawawi Al-Bantani itu saya ngaji alhamdulillah. Nah kemudian ada banyak juga kitab-kitab yang lain. Ada kalau kitab tasawuf itu Tanwirul Qulub, kemudian ada Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali. Kalau kitab-kitab fikih tentu saja karena di pesantren ini ya banyak sekali kitab fikihnya. Tetapi ya tadi ingin saya katakan belajar tasrif aja itu bertahun-tahun ya. Kemudian belajar nahwunya juga bertahun-tahun. Kemudian harus belajar memaknai ini bertahun-tahun lagi gitu. Nah, inilah yang harus kita ubah ya. Kita bisa mengubahnya sesungguhnya. Kenapa? Kalau dulu guru ini sering ya ini harus jadi kritik kita bersama di dunia pesantren. Kalau dulu karena memang dulu belum ada banyak terjemahan, maka yang terjadi adalah guru membacanya satu persatu yang disebut dengan metode Bandungan itu. Jadi guru membaca, misalnya apa? Misalnya membaca nih tafsir Jalalain ini dibaca. Tapi kalau membaca tiap hari begitu, berapa yang dibaca oleh Pak Kiai, Pak Ustadz ini cuma berapa? Kan tidak banyak ya. Nah, itu sesungguhnya orientasinya adalah agar santri atau murid ini mengetahui makna perkataannya. Nah, sekarang sudah berubah. Sejak kapan ini? Mungkin sudah tahun 2000-an ya. Quran terjemahan tadinya kan cuma di pinggir saja. Nah, kemudian ada Quran terjemah ini, perkata nih sekarang. Sudah perkata yang mana nih? Perkata ini. Ada Quran terjemah perkata ya. Nih seperti ini, Quran terjemah perkata. Artinya apa? Untuk bisa mengetahui seluruh kosakata di dalam Al-Quran, kita tidak perlu mengandalkan guru lagi. Kita cukup dengan menggunakan ini, dengan menggunakan Al-Quran terjemah perkata. Tentu saja kita harus belajar dulu tasrifnya. Anak-anak kita ini harus kita bekali dengan tasrif itu. Nah, kemudian anak-anak kita biasakan dengan metode yang kita gunakan. Misalnya apa? Misalnya membiasakan kalau di pesantren Planet UFO kepada anak-anak saya, misalnya di Monas Institute, itu saya gunakan pertama kali adalah Quran terjemah ini. Kemudian saya biasakan dengan metode utawi iku. Misalnya mengartikan alhamdu utawi segala puji iku lillahi bagi Allah Rabbil alamina. Atau itu mau dijadikan apa? Kalau dijadikan badal ya rupane yaitu Tuhan semesta alam. Kalau mau dijadikan sebagai sifat yang menjadi Tuhan semesta alam, misalnya begitu. Tinggal membiasakan anak-anak ini dengan bagaimana cara memaknai. Karena memaknai Al-Quran ini tidak cukup hanya dengan mengerti arti perkataannya, tetapi juga harus detail posisi atau status kata di dalam kalimat. Namanya i'rab ya. Nah, i'rab ini memerlukan logika yang baik. Jadi kalau anak kita memiliki logika yang baik, insya Allah akan cepat bisa. Nah, caranya begini sekarang ya. Tentu saja ini harus dilakukan secara intensif tiap hari agar anak-anak kita ini terbiasa. Jadi kebiasaan itu penting. Makanya nyantri itu menjadi penting. Masuk di dalam pesantren menjadi penting. Tetapi yang juga tak kalah penting, tentu saja tidak hanya sekedar masuk pesantren, tetapi di pesantren itu betul-betul harus dikelola secara, kalau bahasa saya tidak hanya intensif, tapi super intensif. Maka misalnya saya di Planet Nuvo itu menyediakan satu guru untuk 4 orang saja. Jadi saya bahkan tidak mengajar lagi Bandungan tadi itu tidak, tetapi saya sudah merekam kajian saya, kemudian anak-anak nanti mendengarkan. Nah, setelah anak-anak mendengarkan, memahami, dan setelah memahami, mereka akan dicek oleh para ustadz-ustadzah. Nah, setelah dicek ustadz-ustadzah, kemudian baru saya melakukan checking ya secara acak setiap saya berkunjung ke pesantren. Di Monas Institute juga saya lakukan begitu ya, di Planet Nuvo juga saya lakukan begitu, dan ternyata sesungguhnya tidak ada perbedaan antara anak-anak yang masih kategori siswa dengan yang mahasiswa. Yang penting mereka ini kalau sudah kelas 1 SMP misalnya, itu sudah logikanya sudah mulai jalan, itu mudah diajari. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa mengajari anak-anak SMP itu
ya bisa dikatakan bahkan lebih mudah dibandingkan ngajari mahasiswa yang baru belajar i'rabul Quran itu lebih mudah mengajari anak-anak yang usia SMP ya. Jadi dengan modal ini mereka tidak usah membuka kamus. Kalau dulu kan harus membuka kamus ya. Kalau zaman saya masih membuka kamus. Kemudian kalau tidak menemukan kamus atau tidak menemukan kata-kata itu di dalam kamus, karena kamus santri kan berbeda dengan kamus kiai. Kalau kamus santri kan kecil-kecil kamusnya, kamus saku ya, atau paling besar itu kamus Al-Munawir. Tetapi kalau kamusnya Pak Kiai kan sudah lisanul Arab, jadi memahaminya lebih luas lagi gitu. Nah, kalau tidak ada di kamus itu, saya harus menunggu Pak Kiai saya membaca kitab itu, kemudian saya nunggu apa ini yang dimaksud dengan kata-kata ini ya. Nah sekarang kan tidak perlu begitu ya, sekarang sudah ada Google Translate misalnya. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju dengan misalnya tuduhan-tuduhan belajar kok pada Syekh Google misalnya. Google itu adalah sarana, di dalamnya ada berbagai macam kitab. Bahkan dulu kitab-kitab yang hanya dimiliki oleh kiai-kiai besar itu sekarang sudah ada di dalam HP kita. Misalnya kitab Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, kemudian Al-Baghawi ya, yang tidak ada di Android apa sekarang? Enggak, ada semua sudah ya. Nah, apalagi kalau kita search di Google ada semua itu, misalnya kitab Al-Kasyaf misalnya itu ya, tafsir Al-Kasyaf itu ada, semuanya ada. Tafsir Ar-Razi yang luar biasa besar itu ada. Misalnya kitab tafsirnya orang Syiah itu misalnya Al-Mizan itu ada juga, kita search gampang ya. Nah, ini adalah kemudahan yang kita dapatkan di era sekarang, maka harus ada perubahan. Kalau dulu juga misalnya yang jadi ustadz ya, santri naik pangkat jadi ustadz itu jumlahnya tidak lebih dari 2%. Apalagi santri jadi kiai, kalau kiai itu kan levelnya di atas ustadz, itu lebih kecil lagi ya. Kalau sekarang mestinya tidak demikian, karena sekarang fasilitas itu sama. Siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ulama. Nah, yang penting tadi itu menjalaninya dengan serius. Nah, ini perlu lingkungan ya. Perlu lingkungan bagi anak-anak kita agar anak-anak kita itu memahami bahwa ini loh cara belajar yang benar. Nah, maka tadi itu pertama kali mereka kita biasakan memaknai. Nah, mereka kalau logikanya sudah jalan tadi itu bisa membaca sendiri, kemudian nanti kita cek secara berkala. Nah, kalau sudah terbiasa dengan ini ya, dengan teks terjemahan ini, bisa kita uji dengan teks yang sudah tidak ada terjemahannya, karena dia harus mengingat-ingat kosakata itu tadi artinya apa. Nah, setelah mereka terbiasa dengan membaca ini, sambil kita perkenalkan tasrifnya, kita cek dengan betul, kemudian i'rabnya kita kasih tahu kenapa ini dibaca A, kenapa dibaca I, kenapa dibaca U. Jadi tidak hanya sekedar teori. Kalau saya dulu ngaji kan teori-teori saja. Contohnya cuma doroba zaitun amron. Tetapi kalau di sini kan mudah sekarang, anak-anak bisa mengecek wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah misalnya. Itu contoh langsung. Ya. Jadi kemudian kita bisa langsung memberikan contoh konkret di dalam Al-Quran. Misalnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apalagi misalnya ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatama itu fi'il madhi. Kemudian harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya siapa? Allah. Berarti khatamallahu. Berarti kalau dulu contohnya cuma doroba zaidun amron misalnya gitu ya. Kalau sekarang langsung, dengan demikian anak-anak kita ini akan kaya kosakata dan langsung memahami Al-Qur'annya. Jadi pelan-pelan, pasti, kemudian akseleratif, mereka mulai terbiasa dengan bacaan-bacaan. Nah, setelah mereka membaca ini ya, kemudian bisa kita latih lagi. Ini tidak lebih dari 6 bulan ya. Anak usia SMP ini, anak usia SMP tidak lebih dari 6 bulan sudah terbiasa ini pakai yang terjemah ini. Kemudian mulai mereka harus meninggalkan Quran terjemah, mulai Quran yang tidak ada terjemahannya, mereka harus memiliki kamus pribadi. Mereka mulai mencatat ya, mencatat apa maknanya. Kemudian mulai mereka tidak boleh
menggunakan catatan mereka. Mereka harus menutup catatan mereka. Nah, kalau sudah terbiasa, baru kemudian kita biasakan dengan tafsir ini. Kita bisa memilih ya tafsir yang biasanya digunakan di pesantren, tafsir Jalalain misalnya ya. Ini tafsir yang tidak tebal-tebal amat, harganya juga tidak mahal, harganya bisa dikatakan sangat murah, apalagi kertasnya kertas buram. Maka disebut dengan kitab kuning itu karena kitabnya berwarna kuning ya. Sampai sekarang walaupun sudah ditulis dengan kertas yang lek sekalipun namanya tetap kitab kuning ya. Jadi kitab kuning atau kitab gundul ini. Nah, kalau anak memiliki kosakata, perbendaharaan kosakata yang banyak, kemudian logikanya bagus, insya Allah membaca kitab kuning ini menjadi mudah begitu. Nah, kosakata di dalam Al-Quran itu sesungguhnya hanya sedikit saja. Memang kata-kata di dalam Al-Quran itu terdiri atas 77.439 kata. Tetapi sesungguhnya ia hanya terdiri atas 2.728 kata. Ini saya menghitung pakai alat bantu kitab Fathur Rahman. Kitab yang tentang kosakata ini diulang berapa kali di dalam Al-Quran, di mana saja itu. Dulu ketika di pesantren kan kita menggunakan itu ya. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi. Sekarang ada Android juga yang tinggal ketik kata-katanya udah keluar semuanya. Nah, ini adalah alat kita sekali lagi. Nah, dengan cara tadi mengidentifikasi kosakata dasar yang ada di dalam Al-Quran, maka dengan target tertentu anak-anak kita akan cepat. Misalnya, karena di dalam Al-Quran hanya ada 2.728 kata, maka kalau kita target anak-anak kita sehari menghafalkan 10 kosakata, maka dalam waktu 10 bulan anak-anak kita sudah menguasai nih seluruh kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Ya udah nggak usah 10 kata. Kalau dibikin target per hari menghafalkan 5 kosakata dasar saja, maka mereka akan menguasai seluruh kosakata di dalam Al-Quran ini hanya dalam waktu 20 bulan. Kalau 20 bulan berarti kelas 2 SMP sudah selesai. Ya. Atau kalau dimulai dari kelas 2 SMP misalnya, belum lulus SMP, mereka sudah menguasai ini seluruh kosakata di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalau mereka menguasai artinya, mereka bisa kita ajak menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Karena saya punya data dulu ketika saya awal-awal mendirikan pesantren Monas Institute ini, awal-awal itu saya meminta, pokoknya baru seruan lah ya, silahkan kalian menghafalkan Al-Quran, karena menghafalkan Al-Quran itu penting. Tidak mungkin jadi ilmuwan muslim kalau tidak hafal Al-Quran, karena kita ini harus turut Quran dan hadis. Turut Quran dan hadis itu ya nggak mungkin kalau kita tidak memahaminya. Nanti kalau kita tidak paham, Al-Quran mengatakan kita harus ke timur, kita malah ke barat, kita nggak tahu ya. Maka harus menghafalkannya. Saya bilang begitu. Awal-awalnya saya tidak mewajibkan karena masih awal, nanti kalau santrinya kabur semua nanti malah nggak jadi ngaji ya. Nah, kemudian saya kondisikan. Alhamdulillah tahun kedua saya serukan ada 2-3 orang yang mulai menghafalkan Al-Quran. Tahun ketiga makin banyak. Tahun keempat mulai saya wajibkan untuk menghafalkan Al-Quran. Tetapi saya melihat mereka lambat dalam menghafalkan Al-Quran. Saya dulu menghafalkan Al-Quran mulai kelas 1 SMA. Ya hampir pertengahan kelas 1 SMA, dan alhamdulillah sebelum sampai kenaikan kelas 3 itu sudah selesai. Nah, itulah yang kemudian membuat saya berusaha untuk mencari apa penyebabnya ini kok anak-anak lama sekali. Jadi data yang saya punya, kalau anak-anak menghafalkan Al-Quran tidak mengerti artinya, itu mentok di 23 juz, rata-rata 13 juz. Memang ada yang hafal tapi prosentasenya sangat kecil, sampai 30 juz itu hanya 0,3%, dan itu pun hafalnya tidak bagus kualitasnya. Nah, maka kemudian saya mulai mencari apa ini penyebabnya. Ternyata tadi karena banyak yang menghafalkan Al-Quran tidak disertai dengan maknanya. Maka kemudian saya ubah metode nih. Kalau dulu setoran dengan saya hanya 2 halaman, 1 halaman, saya nggak mau lagi. Karena ternyata berdasarkan data yang saya punya juga, anak-anak yang katanya menghafalkan Al-Quran sudah khatam itu, ternyata banyak yang lupa gitu. 90% itu data yang saya punya. Nah, kalau nggak percaya silahkan Bapak dan Ibu sekalian yang punya anak menghafalkan Al-Quran, dites saja. Caranya adalah suruh baca, jaraknya dengan kita ini ya 2 meter lah, kemudian simak. Nanti kan banyak yang gagal.
Ya alhamdulillah kalau yang berhasil itu berarti masuk dalam kategori yang 10% ya. Berarti saya ucapkan selamat kalau itu. Berarti luar biasa. Nah, tadi itu kalau anak-anak kita sudah terbiasa membaca kitab gundul begini nih, nah maka mereka akan makin akrab dengan Al-Quran, akan mendapatkan banyak pengertian dari Al-Quran dan semangatnya akan makin tinggi. Kalau semangat makin tinggi, tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa ngantuk, ya normal lah. Bahkan bisa hanya tidur hanya 4 jam, 5 jam itu sudah cukup. Karena apa? Semangatnya tinggi. Dulu begitu ya, sakit pun nggak kerasa. Tetapi kalau nggak ngerti artinya, nggak punya motivasi, nggak punya semangat. Nah, jadi saya ingin menegaskan juga bahwa antara membaca kitab gundul dengan menghafalkan Al-Quran itu bisa disinergikan. Saya sering menemukan anak-anak muda yang mau menghafalkan Al-Quran itu mengatakan, saya mau fokus saja menghafalkan Al-Quran. Atau sebaliknya, saya mau fokus dulu mempelajari kitab gundul. Sebenarnya nggak begitu ya. Yang lebih bagus justru adalah mengintegrasikan antara keduanya. Jadi kalau bisa menguasai kosakatanya ini, kemudian kita hafalkan, kan hafal di kepala tuh. Maka ketika membaca kitab gundul, nah kosakata yang sudah bisa kita hafalkan tadi itu kita jadikan sebagai modal untuk membaca kitab gundul dan sebaliknya ya. Saya kira itu dulu, dan ini sudah adzan, kita harus segera sholat. Silahkan kalau mau bergabung belajar kitab gundul. Kalau mau di Planet Nuvo bisa ke Rembang, kalau mau di Monas Institute ada di Semarang di samping kampus UIN. Kalau mau di Jakarta juga ada di asrama Wali Songo, ada di asrama Sunan Giri, di asrama Stebang, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam juga ada. Nah, pilihannya banyak, di pesantren-pesantren silahkan dicek. Yang penting anak-anak kita ini mendapatkan perhatian secara optimal. Ngaji-ngaji massal itu ya sebisa mungkin dihindari agar tidak buang-buang waktu, karena waktu kita ini sangat berharga dan kita dituntut untuk tidak hanya belajar agama, tidak hanya belajar ini kitab-kitab yang agama ansih ini ya maksudnya, tetapi juga anak-anak kita ini harus menjadi muslim intelektual profesional. Di samping menguasai Al-Quran, teori-teori umum ini ya, Al-Quran itu saya anggap sebagai teori umum, tapi kemudian harus ada praksisnya. Mereka harus menguasai sains dan teknologi yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Mereka berarti harus menjadi intelektual profesional. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 hour later.